kembali di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, masih berhubungan dengan lingkaran. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang luas lingkaran, keliling lingkaran. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung panjang busur suatu lingkaran. Wah, kalian pasti penasaran kan? Oke, untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka buku kalian materi menghitung panjang busur. Oke. Di sini Ustazah menggunakan buku ESPS Matematika kelas 6. Nah, untuk kalian yang punya, silakan kalian buka buku kalian halaman 73. Oke. Menghitung panjang busur lingkaran. Di halaman 73 di buku ESPS Matematika, di situ ada sedikit penjelasan tentang panjang busur. Nah, di situ ada penjelasan bahwa panjang busur dapat dihitung menggunakan sudut pusat yang ada di depan busur tersebut. Pada lingkaran di samping, garis lengkung AB merupakan busur lingkaran dengan sudut pusatnya, yaitu sudut AOB. Jadi coba kalian lihat di buku halaman 73, itu di bagian bawah sendiri pojok kanan itu ada gambar contoh. Jadi itu di situ ada gambar suatu lingkaran. Nah, garis lengkungnya atau busurnya itu adalah busur AB, ya. Kemudian sudut pusatnya di situ O. Nah, jelas sekali kan? Nah, untuk lebih kalian mudah memahaminya, coba kalian lihat apa yang Ustazah tampilkan. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang panjang busur, kita harus ingat dulu apa itu panjang busur lingkaran, ya. Kita harus ingat busur itu apa. Nah, busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Pada gambar di samping, AB merupakan busur lingkaran. Coba kalian lihat gambar yang Ustazah tampilkan. Di sini ada gambar lingkaran. Kemudian ada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, garis lengkung yang menghubungkan titik A dan titik B ini disebut busur. Ya, jadi untuk lingkaran ini busurnya dinamakan busur AB. Nah, O ini apa? O ini adalah titik pusat lingkaran. Paham ya? Lalu bagaimana kita menentukan panjang busur AB ini? Kita kan sudah tahu bahwa AB ini adalah busur. Maka kita sekarang menentukan panjang AB ini berapa? Bagaimana ya caranya? Oke. Silakan kalian buka halaman 74. Oke. Di halaman 74 di situ ada rumus bagaimana cara mencari panjang busur lingkaran. Oke, perhatikan. Coba kalian amati. Panjang busur merupakan bagian dari keliling lingkaran. Coba kalian lihat. Yang berbentuk lingkaran ini atau garis tepi lingkaran ini, nah ini adalah keliling, ya, keliling suatu lingkaran. Sedangkan panjang busur yang berwarna merah ini adalah bagian dari keliling lingkaran. Nah, kalau semuanya ini kan keliling lingkaran, sedangkan yang merah ini saja adalah panjang busur. Jadi panjang busur itu adalah bagian dari keliling lingkaran. Untuk mencari panjang busur suatu lingkaran, kita dapat menggunakan rumus berikut. Coba kalian lihat gambar ini. Di sini ada suatu lingkaran. Busurnya diberi nama AB, ya. Yang berwarna merah ini busurnya dinamakan AB. Kemudian titik pusatnya adalah O. Cara mencari panjang busurnya yaitu, coba perhatikan rumus ini. Panjang busur AB sama dengan sudut AOB
per 360 derajat dikali K. Oke, coba kalian lihat ini 360 derajat ya, ini kurang tanda derajat. Oke, 360 derajat. Nah, lalu K ini apa? Coba kalian lihat, K ini adalah keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran di sini ditulis 2 kali pi kali r. Mengapa kita gunakan rumus keliling lingkaran yang 2 kali pi kali r? Karena yang diketahui adalah jari-jari lingkarannya. Paham ya? Oke, Ustazah ulangi lagi. Cara menentukan panjang busur AB adalah sudut AOB. Nah, ini sudut AOB ya. Yang dilambangkan dengan tanda alfa ini adalah sudut AOB per 360 derajat. Ini derajat ya, lambang derajat. 360 derajat dikali K, atau K ini bisa disebut juga keliling lingkaran. Kalau dijabarkan sekali lagi, maka panjang busur AB sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikali 2πr. 2πr ini adalah penjabaran dari keliling lingkaran. Oke, di sini sudah ada keterangannya. Sudut AOB adalah sudut juring. Kemudian panjang busur AB, nah ini ada panjang busur ya, AB ini adalah panjang busur. Kemudian K adalah keliling lingkaran. Oke, sudah paham ya? Jadi caranya sangat mudah sekali. Kalian bisa amati contoh yang ada di buku kalian. Oke, kalian amati contoh yang ada di buku kalian, buku SPS Matematika halaman 74. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini ya, ada contoh. Sini pakai warna pen yang berbeda supaya bisa mudah terlihat. Oke, coba kalian lihat. Perhatikan contoh berikut. Keliling lingkaran di samping adalah 44 cm. Tentukan panjang busur AB. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Coba kita lihat. Panjang busur AB pada gambar ini ditunjukkan oleh ini ya, yang Ustazah beri tanda seperti ini. Nah, ini panjang busur AB. Bagaimana cara menentukannya? Kita gunakan rumus tadi. Sudut AOB, karena yang diketahui ada AOB, maka kita tulis sudut AOB per 360 derajat dikali K atau keliling lingkaran. Nah, sudut AOB-nya berapa? Coba kita lihat di sini ada tanda siku-siku. Ya, otomatis sudutnya adalah 90 derajat. Dari mana? Karena di sini ada tanda siku-siku. Sudut yang disertai tanda siku-siku itu sudah dipastikan bahwa besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian kita tulis lagi per 360 derajat dikali K. Nah, karena K-nya sudah diketahui, maka tidak perlu kita hitung, langsung kita masukkan saja. K-nya sama dengan 44. Nah, sekarang kita sederhanakan. 90 per 360 derajat. Coret-coret ya, yang atas dibagi 90 sama dengan 1, yang bawah dibagi 90 sama dengan 4. Sehingga 90 per 360 jika disederhanakan menjadi 1 per 4 dikali 44, karena kelilingnya tadi 44 cm. Tinggal dicoret-coret, hasilnya adalah 11. Jadi panjang busur AB adalah 11 cm. Paham ya anak-anak? Lanjut, contoh yang nomor 2. Tentukan panjang busur CD pada lingkaran di samping. Nah, ini panjang busur CD ya anak-anak. Panjang busur CD. Nah, ini yang Ustazah beri tanda panah. Oke, bagaimanakah cara menyelesaikannya? Coba kalian lihat. Yang kita tulis pertama kali adalah rumusnya dulu. Nah, sudut COD ini kita beri nama COD ya, karena di sini
garis jari-jarinya ini, coba kalian lihat. Nah, di sini ada huruf di titik yang lengkung ini ada huruf C, kemudian dan ada huruf D, sehingga sudutnya kita bisa beri nama COD. Nah, sudut COD sama dengan sudut COD per 360 derajat dikali K. Ini sama rumusnya dengan yang di atas, hanya beda penamaan saja. Kemudian kita tulis sudut COD-nya sebesar 120 derajat, maka kita tulis 120 derajat per 360 derajat dikali kelilingnya bagaimana? Nah, karena di sini yang diketahui jari-jari, maka kita gunakan rumus 2. Oke, kita tulis apa rumus kelilingnya? 2 pi R. Maka kita tulis 2 dikali pi, pi-nya 22 per 7, dan dikali R, R-nya 21. Oke, kemudian kita operasikan 120 per 360 jika disederhanakan menjadi 1 per 3. Nah, di sini langsung ditulis hasil ketika sudah disederhanakan, yaitu 1 per 3. Kemudian keliling lingkarannya ketemu berapa? Ini setelah dicoret-coret ketemu hasilnya 132. Jadi 132 ini keliling lingkarannya. Dari mana? Dari rumus 2 pi R ini tadi. Jadi kalian harus ingat rumus keliling lingkaran, jangan sampai lupa ya. Setelah itu kita kalikan 1 per 3 dikali keliling lingkaran, 1 per 3 dikali 132. Coret, ketemu hasilnya 44 cm. Jadi panjang busur CD adalah 44 cm. Paham ya anak-anak? Cara mudah mengingatnya yaitu panjang busur, di sini Ustazah singkat panjang busur sama dengan sudut yang diketahui. Sini Ustazah tulis alfa, sudut alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Oke, cara mudah mengingatnya ini ya rumusnya ya. Sudut yang diketahui atau sudut alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Sudut yang diketahui ini boleh kalian beri nama apa saja. AOB boleh, COD boleh, KMN boleh, terserah. Disesuaikan dengan gambar lingkaran pada soal ya. Kalau di soal di situ ada titik C, O, dan D, maka kita beri nama COD. Kalau di situ titiknya K, M, dan N, maka kita berikan nama sudut KMN. Seperti itu ya. Jadi penamaan sesuai gambar yang disajikan oleh soal. Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke latihan 4. Materi tentang menghitung panjang busur lingkaran. Kalian bisa mencoba 3 soal ini. 3 soal ini bisa membuat kalian semakin paham tentang materi menghitung panjang busur. Oke, langsung saja Ustazah bahas untuk yang nomor 1. Bisa kalian catat di buku kalian masing-masing, supaya ketika ada tugas atau ketika mau ulangan kalian sudah bisa, kalian tinggal belajar jadi dari catatan yang sudah pernah kalian tulis. Kayak gitu ya. Kalian tidak boleh malas menulis dan tidak boleh malas mencoba mengerjakan soal. Supaya apa? Supaya kalian terasah dan semakin terampil dalam mengerjakan soal. Intinya adalah sekalipun kita belajar di rumah, kita harus tetap bersungguh-sungguh. Kita harus tetap fokus. Apalagi materi lingkaran ini adalah materi yang sangat kompleks. Dan pasti kalian akan ketemu lagi dengan materi ini di jenjang berikutnya. Jadi lingkaran ini akan sangat sering kalian temui di jenjang berikutnya ya. Jadi harus benar-benar paham konsep dasarnya.
Oke, lanjut ya, sudah siap kan? Oke, silakan disiapkan alat tulisnya. Untuk yang belum siap, di sini langsung kita bahas. Perintahnya yaitu, ayo tentukan panjang busur pada lingkaran-lingkaran berikut. Nah, di sini ada perintah disuruh mencari panjang busur. Rumusnya sama, sudut yang diketahui per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Oke, di sini pertanyaan untuk nomor 1 adalah panjang busur CD. Maka kita tulis di sini CD sama dengan sudut yang diketahui di sini adalah sudut COD per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Kita masukkan sudut COD-nya sebesar 72 derajat per 360 derajat dikali rumus keliling lingkaran. Karena di sini yang diketahui jari-jari, maka kita gunakan 2πn. Oke, dari sini saya tulis di samping ya, karena tidak cukup. 72 per 360 derajat bisa kita sederhanakan, kita coret-coret, sederhanakan dengan bilangannya sama ya. Kita bagi dengan 72 sehingga menjadi 1/5 dikali 2 pi. Nah, ini pi-nya kita tentukan. Karena 20 ini tidak bisa dibagi 7, maka kita gunakan pi 3,14 dikali R. R-nya berapa? 20. Nah, kemudian kita hitung 2 dikali 3,14 dikali 20, hasilnya adalah 125,6. Nah, kemudian kita operasikan coret-coret boleh, atau kita ubah 1/5-nya menjadi 0,2 boleh. Kemudian 0,2 kita kalikan 125,6 boleh. Terserah cara-cara yang mudah kalian pahami, sehingga hasilnya ketemu 25,16. Mohon maaf, 25,12. Ini sudah salah tulis ya. Oke, jadi jawabannya adalah 25,12 cm. Gitu ya anak-anak. Sekarang untuk soal nomor 2. Nah, rumusnya sama. Di sini yang ditanyakan adalah KL, busur KL. Maka kita tulis KL sama dengan sudut KOL per 360 derajat dikali K. KOL, sudut KOL-nya diketahui 90 derajat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Karena di sini yang diketahui jari-jari, maka kita gunakan 2 kali pi kali R. 90 per 360 kita sederhanakan menjadi 1/4. Coret-coret ya, yang atas dibagi 90, yang bawah dibagi 90, ketemu 1/4 dikali 2 dikali 2/7 dikali 14. Ustazah, kenapa ini pakai pi 2/7? Kalau ini pi-nya kenapa pakai 3,14? Ustazah ulangi, ini jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, 20 tidak bisa dibagi 7, maka kita gunakan 3,14 ya. Untuk yang soal nomor 2, 14 ini bisa dibagi 7, karena 14 ini adalah bilangan kelipatan 7, maka kita akan lebih mudah menggunakan 22/7. Ustazah, kalau aku tetap pakai pi 3,14 boleh? Boleh, terserah kalian, asal itu memudahkan kalian ya. Jadi Ustazah sarankan kalian boleh menggunakan
pi berapapun, boleh 3,14, boleh 22/7, boleh terserah, asal itu mudah menurut kalian ya. Tapi kalau saran Ustazah, ketika jari-jarinya itu adalah bilangan kelipatan 7, maka gunakan pi 22/7 seperti ini, sehingga bisa langsung dicoret, akan lebih mudah. Oke, sehingga di sini hasilnya adalah 1/4 dikali berapa ini kelilingnya? Hasilnya 88 ya. Coret lagi, sehingga ketemu hasilnya 22 cm. Bisa ya anak-anak? Sekarang yang nomor 3. Ini lingkarannya lebih besar. Besar jari-jarinya 28 cm. Kita tulis ya. Panjang busur AB. Yang nomor 3, panjang busur AB sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Sudut AOB nya sebesar 45 derajat per 360 derajat dikali 2 PR, karena yang diketahui masih jari-jari ya, maka kita masih gunakan rumus 2PR. Oke, karena di sini tidak cukup, Ustazah tulis di atas. Oke, di sini ya. Mohon maaf karena tidak cukup lahannya ya. Oke, kita lanjutkan. 45 per 360 bisa kita sederhanakan ya, kita coret-coret, kita bagi dengan bilangannya sama. Bisa kita bagi dengan berapa anak-anak? Oke, boleh ya. Kalian boleh bagi dengan 9, boleh, terserah yang memudahkan kalian. Oke, di sini kita bagi dengan 9, sehingga 45 bagi 9 5. 360 dibagi 9 40. Kemudian kita kalikan 2 dikali pi nya 22/7, jari-jarinya 28. Coret 4 ya. Coret 4-nya dengan 40. Di sini sisa 10. 10-nya Ustazah coret dengan 2, sisa 5. 5 di atas sama 5 di bawah Ustazah coret. Sisanya hanya 22. Jadi hasilnya adalah 22 cm. Paham ya anak-anak? Gampang sekali ya. Ustazah ulangi, yang ini tadi Ustazah ralat ya. Yang ini barangkali ada yang tidak paham, tulisannya tidak jelas. Ini adalah 25,12 cm. Oke anak-anak, dari penjelasan Ustazah ini bisa kalian ulang-ulang ya, kemudian kalian pahami kembali gitu ya. Oke, untuk lebih menajamkan pemahaman kalian, kalian bisa mengerjakan soal yang Ustazah tampilkan ini. Jadi di sini ada 2 contoh soal. Kalian bisa mencobanya ya. Untuk yang nomor 1, jika diketahui jari-jari suatu lingkaran sama dengan 21 cm, besar sudut AOB sama dengan 90 derajat, tentukan panjang busur AB. Nah, gampang ya, kita gunakan rumus yang tadi. Kemudian nomor 2, tentukan panjang busur CD jika diketahui keliling lingkaran sama dengan 90 cm dan besar sudut COD-nya sama dengan 120 derajat. Dua soal ini sama-sama menggunakan rumus yang tadi, rumus yang sudah Ustazah terangkan dan rumus yang ada di buku kalian, yaitu panjang busur sama dengan sudut yang diketahui per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Paham ya anak-anak? Jadi jangan takut ya ketika mencoba soal, harus kalian coba terus soal-soal ya, sehingga kalian itu kaya akan referensi ya. Jadi tidak kesulitan ketika mengerjakan ulangan, tidak kesulitan ketika mengerjakan tugas. Oke, begitu ya. Jika ada dari penjelasan Ustazah yang
kurang bisa kalian pahami atau kalian masih bingung, kalian boleh bertanya ke Ustazah Vina, atau kalian juga boleh bertanya ke guru kelas kalian masing-masing. Begitu ya. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah memperhatikan dengan seksama penjelasan dari Ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.